Halo para pecinta film, balik lagi di channel gue, Gores Review. Kali ini gue mau mereview film yang berjudul Evil Dead tahun 2013. Film ini berceritakan tentang muda-mudi yang tak sengaja membangkitkan iblis jahat di sebuah kabin. Dan tentunya film ini recommended banget buat kalian suka dengan genre gore. Karena pada film ini kalian akan disajikan oleh adegan-adegan yang cukup brutal. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan seorang wanita yang tengah bersembunyi di tengah hutan. Tak lama kemudian ia tertangkap oleh dua orang laki-laki dan dibawa ke sebuah kabin. Pada akhirnya wanita ini diikat oleh ayahnya sendiri. Di tempat itu juga ada seorang wanita tua yang mengatakan cara untuk mengurung iblis, yaitu dengan membakarnya. Sang ayah pun akhirnya membakar anaknya sendiri. Tiba-tiba sang anak itu seperti kerasukan. Lalu sang ayah menembak kepalanya dan film pun dimulai. Cerita dilanjutkan oleh beberapa orang muda-mudi yang bertemu di kabin hutan. Pria ini bernama David dan ia ditemani oleh pacarnya yang bernama Natalie untuk bertemu Olivia yang berprofesi sebagai perawat. Dan di situ juga ada seorang pria bernama Eric. Mereka berempat ke situ untuk mengobati adiknya David yang bernama Mia Khalifah. Ia diobati karena kecanduannya terhadap heroin. Dan kabin tua ini adalah milik David dan Mia yang mereka tinggalkan cukup lama. Saat kabin dibuka, mereka merasakan bau yang cukup menyengat dari dalam kabin. Beberapa saat kemudian, Eric dan Olivia menyarankan David untuk memaksa Mia agar tinggal di kabin. Hal tersebut dilakukan demi pengobatannya Mia. Pada malam harinya, Mia merasakan bau yang sangat menyengat sampai ia tak tahan. Namun, semua orang menganggap bahwa itu adalah efek dari kecanduannya terhadap heroin. Sampai pada akhirnya, anjing mereka mencium bau menyengat dari balik tikar. Saat David menarik tikar, ternyata terdapat ruangan bawah tanah, dan di situ juga terlihat bercak darah yang menuju ke ruangan itu. David dan Eric segera memeriksanya. Mereka berdua akhirnya menemukan sumber bau dari kucing yang mati digantung. Di situ mereka menemukan sebuah benda yang dibungkus oleh plastik dan kawat. Pagi harinya, Mia yang masih sakau karena heroin berjalan berputar-putar di tengah hujan. Sementara itu, Eric yang penasaran oleh barang yang ditemukan semalam mencoba membukanya. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah buku yang cukup menyeramkan. Eric mencoba mempelajari buku itu dan tanpa sengaja ia mengucapkan beberapa mantra aneh. Lalu, seperti sesuatu datang dari dalam hutan dan pada akhirnya Mia muntah secara tiba-tiba. Mia pun melihat sosok wanita dari dalam hutan dan wanita itu memanggil nama Mia. Mia yang ketakutan lalu memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Saat di tengah perjalanan membawa mobil, Mia dikagetkan oleh seorang wanita yang berdiri tepat di depan jalanan. Hal itu mengakibatkan Mia mengalami kecelakaan. Saat Mia bangun dan berusaha pergi, ia melihat wanita yang keluar dari dalam lumpur. Mia pun langsung berlari untuk kabur, dan kini ia tiba di semak akar pohon. Saat melewati semak itu, Mia seperti dililit oleh beberapa akar pohon yang berada di sekitarnya. Dan dengan jelas Mia melihat wanita penuh darah ada tepat di hadapannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya dan mulai memasuki tubuh Mia. Di tempat lain, David dan kawan-kawan akhirnya menemukan Mia. Lalu mereka membawa kembali Mia ke dalam kabin. Setelah kejadian itu, Mia makin yakin ada yang aneh dengan tempat ini. Dan saat dia melihat kaca, ia melihat sosok wanita menyeramkan ada pada dirinya. Di ruangan lain, Eric sedang mempelajari buku yang ditemukannya. Ia pun terkaget ketika melihat gambar wanita yang sedang terjerat oleh akar. Scenes berpindah pada si David. Di situ dia sedang membereskan bangkai-bangkai kucing. Tak lama kemudian, ia menemukan anjingnya dalam keadaan mati. Dia pun melihat palu yang digunakan untuk membunuh anjingnya. Langsung saja David mengira bahwa itu adalah perbuatannya Mia. Saat hendak ditemui, Mia malah bertingkah aneh dengan memandikan dirinya sendiri menggunakan air yang terlalu panas dari shower. Saat ditemukan, kulit Mia sudah melepuh. David yang panik langsung membawa pergi Mia dari tempat itu. Di kabin, Eric langsung memeriksa buku yang menyeramkan itu.
Dan benar saja, di situ terdapat gambar wanita yang mandi dari air mendidih. Di tengah perjalanan, tiba-tiba David berhenti. Ia kaget mendapati jembatan yang sudah hancur oleh banjir. Dan mau tak mau, dia harus membawa pulang Mia kembali ke dalam kabin. Di dalam kabin mereka semua panik karena keadaan makin bertambah buruk. Tiba-tiba Mia datang sembari membawa senjata. Dan dia langsung menembak bahunya David. Pada saat ini nampaknya Mia sudah mulai kerasukan dan dia berteriak hingga memecahkan kaca. Mia pun berkata, kalian akan kubunuh satu persatu. Setelah itu Mia pingsan. Saat hendak didekati oleh Olivia, Mia malah menyerangnya dan memuntahkan cairan merah ke wajah Olivia. Pada akhirnya Mia berhasil dikurung di ruangan bawah tanah. Setelah itu Olivia langsung pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Saat menatap kaca, ia melihat wajahnya hancur dan cermin di depannya tiba-tiba saja pecah. Ia juga melihat buku menyeramkan itu menunjukkan gambar wanita yang sedang memegang pisau. Dari ruangan David, secara mendadak pintu yang dimasuki Olivia menutup dengan sendirinya. Eric pun langsung mendatangi Olivia. Saat kamar dibuka, di sini ada adegan paling menyeramkan boy, di mana Olivia ditemukan sedang memotong mulutnya sendiri menggunakan pecahan kaca. Olivia ternyata sudah kerasukan seperti Mia. Eric yang berada di situ langsung diserang menggunakan potongan kaca. Setelah diserang, Eric dapat memberikan perlawanan. Pada akhirnya, ia dapat membunuh Olivia dengan cara memukulkan pecahan wastafel ke kepalanya hingga berulang kali. David pun datang dan melihat Eric telah membunuh Olivia. Sewaktu Eric diobati oleh David, dia mengaku kalau telah membaca sebuah mantra dari buku tanpa sengaja. Dia mengatakan mungkin mantra yang dibacanya membawa sesuatu yang mengerikan. Di ruangan lain, Natalie mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Mia yang berbicara dari ruangan bawah tanah. Dengan cukup keberanian, akhirnya Natalie mencoba mendekati Mia. Tiba-tiba, Mia mulai kerasukan kembali, dan dia akhirnya menyeret Natalie ke dalam ruangan bawah tanah. Saat tersadar, Natalie didekati oleh Mia yang kerasukan. Lalu Mia mulai menggigit tangannya Natalie. Setelah itu Mia memegang cutter. Di adegan ini cukup parah lagi gengs, dimana cutter yang dipegang oleh Mia digunakannya untuk membelah lidahnya sendiri menjadi dua. Seperti halnya Olivia, sekarang Mia mencoba memasukkan darahnya ke dalam mulut Natalie. Tak lama kemudian David muncul dan berhasil menyelamatkan Natalie dari ruangan bawah tanah. David lalu memutuskan untuk mengunci rapat ruangan bawah tanah itu. Beberapa saat kemudian, David melihat Eric sedang membakar buku menyeramkan itu. Namun anehnya buku itu tetap saja tak mau terbakar. David pun meminta Eric untuk menjelaskan tentang buku itu. Eric menjelaskan bahwa buku itu intinya menceritakan keberadaan iblis yang memakan jiwa manusia. Di dapur, Natalie sedang membasuh luka gigitan yang dia dapat dari Mia. Tak membutuhkan waktu yang cukup lama, gigitan itu membuat tangannya semakin membusuk. Pada akhirnya, kita harus melihat adegan yang sangat memilukan lagi, di mana Natalie memutuskan untuk memotong tangannya sendiri. Setelah adegan memilukan itu, tiba-tiba listrik pun padam. Eric dan David langsung menghampiri Natalie. Saat mereka bertemu Natalie, ternyata tangan Natalie sudah terpotong. Setelah mengobati Natalie, Eric mencoba mencari jalan keluar dengan memahami buku iblis tersebut. Di situ dijelaskan ada 3 cara untuk menghentikan sang iblis: menguburnya hidup-hidup, memutilasinya, atau membakarnya. Saat Eric sedang berdebat dengan David, tiba-tiba dari arah belakang mereka dikejutkan oleh Natalie yang nampaknya sudah kerasukan oleh iblis. Dari semua wajahnya terlihat banyak paku yang menancap. Dia juga membawa senjata pistol paku dan mengarahkannya ke arah Eric dan David. Lalu tangan Eric dan kaki David menjadi korbannya. Tak seperti David, Eric mengalami nasib yang lebih sial. Dia tertembak lebih banyak paku pada tubuhnya. Saat Natalie yang kerasukan menghajar Eric dengan linggis, David menembaknya dengan shotgun hingga tangan dua-duanya putus. Akhirnya Natalie pun mati. Sudah banyak memakan korban, akhirnya David mulai sadar gengs, dan dia mulai memutuskan untuk membakar kabin bersama dengan Mia di dalamnya. Tinggal selangkah lagi membakar kabinnya, David malah mengurungkan niatnya. Ia mengubah rencananya dengan cara akan menguburkan Mia secara hidup-hidup di dalam tanah. Saat David memasuki ruangan bawah tanah, dia langsung diserang oleh Mia menggunakan cutter.
David yang terpojok dan akan terbunuh akhirnya diselamatkan oleh si Eric. Karena luka yang terlalu parah, Eric pun harus mati di tempat itu. David pun akhirnya menguburkan tubuh adiknya Mia di halaman kabin. Setelah menunggu berapa lama, ia membuka kembali kuburan tanah tersebut dan mencoba menghidupkan Mia dengan sentakan listrik dari aki mobil. Setelah merasa gagal, tiba-tiba Mia hidup kembali dan David pun langsung memeluknya. Saat David mengambil kunci mobil di dalam kabin, ia malah ditusuk oleh Eric yang kini telah menjadi iblis. Lalu Eric mengorbankan dirinya demi adiknya Mia. Ia sengaja meledakkan kabin bersama dirinya dan juga Eric. Kabin pun terbakar. Saat gue kira film ini udah mau habis, ternyata belum loh gengs. Secara mendadak kabin itu dipenuhi oleh hujan darah. Tiba-tiba muncul seorang iblis dari dalam tanah. Mia yang berusaha kabur malah terus dikejar oleh iblis itu. Hingga pada akhirnya dia menemukan segergaji mesin. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya Mia dapat membunuh iblis itu. Mia memotong iblis itu hingga terbelah menjadi dua. Setelah itu, film pun berakhir.